Saat ini, dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini tentu akan diiringi juga dengan adanya problematika dan tantangan yang semakin kompleks. Maka dari itu, pesatnya perkembangan dunia global saat ini secara tidak langsung menuntut kesiapan bangsa Indonesia untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dan berkepribadian kritis agar mampu menjawab berbagai tantangan serta problematika tersebut. Sehingga salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dalam dunia global dan menjadi bangsa yang maju di masa depan adalah sistem pendidikan yang berkualitas. Berbicara mengenai pendidikan, maka tidak akan jauh dengan sistem belajar mengajar. Nah, dalam sistem belajar mengajar, setiap guru akan menerapkan model pembelajaran yang berbeda-beda. Model pembelajaran yang berbeda tentunya akan memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap setiap peserta didiknya. Maka dari itu, di sini saya, Nurlita Dwi Resmawati dengan NIM 122050115 kelas 1D akan menjelaskan apa model pembelajaran yang cocok dan efektif sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu hasil penelitian mengenai pendidikan di dunia. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2015, di mana berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia itu berada di peringkat ke-45 dari 50 negara. Dan yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, di mana berdasarkan penelitian itu, Indonesia menduduki posisi ke-73 dari 79 negara. Nah, melihat peringkat Indonesia yang rata-rata berada di bawah, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu belum cukup baik dibandingkan dengan negara-negara yang ada di atasnya. Bahkan, kemampuan Indonesia dalam bidang matematika itu mendapatkan skor yang relatif rendah, yaitu hanya 379. Padahal, seperti yang kita ketahui, soal-soal matematika itu biasanya mengukur kemampuan peserta didik dalam hal bernalar dan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Namun, melihat skor Indonesia yang rendah menunjukkan bahwa para peserta didik di Indonesia itu belum memiliki kemampuan yang cukup dalam hal bernalar dan berpikir kritis. Ternyata, faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa salah satunya disebabkan oleh model pembelajaran yang tidak cocok dan cenderung bersifat monoton. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini para pendidik di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional itu merupakan model pembelajaran yang menekankan cara penyampaian materi oleh guru secara aktif di depan kelas, sedangkan para siswanya itu hanya sekedar mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Adapun langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh para pendidik dalam model pembelajaran konvensional ini. Yang pertama, para guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Yang kedua, para guru akan menyajikan informasi dengan metode ceramah di depan kelas. Yang ketiga, para guru akan mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Biasanya para guru itu akan menanyakan kepada siswanya apakah ada materi-materi yang tidak mereka mengerti. Yang keempat, para guru akan memberikan tugas sebagai latihan lanjutan. Biasanya para guru itu akan memberikan tugas tambahan gitu untuk mereka kerjakan di rumah atau di luar sekolah. Seperti itu. Namun, model pembelajaran konvensional ini dianggap kurang efektif dikarenakan model pembelajaran ini terlalu berpusat kepada guru sehingga tidak memberikan kesempatan bagi para siswanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Selain itu, model pembelajaran ini juga secara tidak langsung menekankan pada siswanya untuk hanya sekadar menghafal, meniru, atau mengulang kembali materi yang disampaikan oleh guru tanpa mereka memahami secara keseluruhan materi tersebut. Nah, di samping model pembelajaran konvensional, ternyata terdapat model pembelajaran kooperatif yang dianggap cocok untuk digunakan, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model problem-based learning ini dapat digunakan untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, salah satunya dalam berpikir kritis. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh dari penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sebelumnya, model problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu permasalahan.
Berikut merupakan penerapan dari model problem based learning dalam kegiatan belajar mengajar beserta dengan langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat ya. Masih bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Topik hari ini atau sub materi hari ini yaitu menyusun rumus kuadratik. Ada ingat nggak tentang bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, silakan. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, berbasis 4C, literasi, serta PPK, rumus kuadratik menggunakan pefaktor. Ini ada suatu contoh masalah yang bisa kita kerjakan menggunakan persamaan kuadrat. Mungkin kita nggak ketemu, tapi bisa jadi nanti suatu saat Anda akan ketemu satu masalah yang mirip seperti ini. Atau, nah di sini ada, kita perhatikan itu ada seorang anak kecil, ya. Seorang kecil berdiri di atas tebing. Ya, dia berdiri di atas tebing. Tinggiannya 5 meter, jadi tebingnya itu dia. Kita lanjut dengan pembagian kelompok. Di sini kelompok pertama ada Reinhard, ini kita lihat ya. Itu min 5 kuadrat kan jadinya 5. Ya kan gini, enggak benar tetap, memang benar. Jadi kan semua yang di pangkat 2 hasilnya positif. Oke, yang ini sudah diisi belum? Aktivitas 4. 4. Dilengkapi aktivitas 4-nya. Mau komentari? Iya. Berapa dari aktivitas 2? Dari soal cerita ini kita mendapatkan 2 nilai, yaitu nilai pertama yaitu T dengan 0 0,2. Nah, kesimpulannya tadi ya sudah disampaikan tadi sama kelompok A, yaitu dari rumus. Nah, selanjutnya nanti ada kuis ya, silakan nanti di classroom ya, Bapak sudah bagikan link di classroom. Silakan nanti jangan lupa pulang Anda kerjakan masing-masing. Yang berikutnya ada kelebihan dari model problem based learning. Yang pertama, siswa itu mempunyai kemampuan memecahkan suatu masalah pada situasi nyata. Nah, dalam model problem based learning ini, siswa kan akan dibiasakan untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam soal. Ketika mereka sudah terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam soal, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah pada situasi nyata. Yang kedua, siswa itu mempunyai kemampuan membangun pemahamannya sendiri melalui kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk memecahkan suatu permasalahan, siswa itu kan harus paham dulu mengenai masalah yang dibahas, mengenai materi-materi yang berhubungan dengan masalah tersebut, gitu, sehingga dari situ siswa bisa membangun pemahamannya secara mandiri. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman bukan hanya hafalan. Yang keempat, siswa terbiasa melakukan kegiatan ilmiah dan memakai sumber-sumber pengetahuan, baik dari buku, internet, ataupun sumber yang lainnya. Yang kelima, siswa mempunyai kemampuan dalam menilai kemajuan belajar mereka sendiri. Karena tadi kan di akhir itu ada proses evaluasi gitu. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, siswa bisa menilai kemampuan mereka sampai mana, lalu materi apa saja yang belum mereka kuasai, dan lain sebagainya. Yang keenam, siswa mempunyai kemampuan melakukan komunikasi ilmiah pada kegiatan diskusi ataupun presentasi hasil dari pekerjaan mereka. Jadi siswa itu tidak hanya memahami materi yang dipelajari, tapi juga belajar untuk mengkomunikasikan hasil dari pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Yang ketujuh, kesulitan belajar siswa secara individu bisa diatasi lewat kerja kelompok. Nah, dalam kerja kelompok ini juga siswa akan dilatih dalam hal kerjasama, dalam hal mengutarakan pendapatnya, dalam hal menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh problem based learning ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sebelumnya, berpikir kritis itu merupakan berpikir reflektif dan produktif, serta melibatkan evaluasi bukti. Artinya, sebelum kita mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan, kita akan mengumpulkan informasi yang diperlukan, kemudian kita akan menghubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang logis dan jawaban yang diharapkan. Menurut Suratman, pada tahun 2014, problem based learning itu merupakan salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dikarenakan pada metode ini para siswa akan mencari pemecahan masalah
melalui tahapan-tahapan ilmiah, mulai dari identifikasi masalah hingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam proses inilah, siswa memerlukan pemikiran yang kritis. Siswa perlu memahami permasalahan yang dibahas, mengumpulkan informasi yang valid, menghubungkan setiap informasi atau data yang ada dengan pengetahuan yang dimiliki secara rasional, hingga akhirnya dapat menemukan jawaban atau solusi yang logis. Dengan begitu, para siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, sehingga kemampuan berpikir kritis mereka semakin terasah dan meningkat. Maka dari itu, penerapan model problem-based learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini tentunya didukung oleh penelitian-penelitian. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Ida Marhama dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Nova Nadila SS pada tahun 2021, yang dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan model problem-based learning ini lebih baik dari segi kemampuan berpikir kritisnya dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyunanto dan Fitriyatun Hasanah pada tahun 2020, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persentase berpikir kritis matematis untuk kelas yang menggunakan model problem-based learning ini lebih besar dibandingkan dengan presentasi berpikir kritis kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran langsung. Nah, berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa model problem-based learning terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan model ini juga menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap isi pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Maka dari itu, model problem-based learning ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, agar para siswa tidak hanya sekedar memahami materi yang dipelajari, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, diharapkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia dapat meningkat, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang unggul dan Indonesia yang maju di masa depan. Terakhir, seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mungkin bertahan. Maka dari itu, mari kita tingkatkan pendidikan di Indonesia, bukan hanya untuk formalitas, tapi untuk menjadi bangsa yang berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.